Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai materi menguasai dan mengembangkan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar dalam rangka pendidikan bela negara di SD. Perkenalkan, nama saya Mila Karima, NIM terakhir 127. Dan saya Laili Salsabila Agustina, NIM terakhir 145. Pengertian pendidikan bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Menurut buku pembelajaran PKN di SD, pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Pengembangan kurikulum. Dalam usaha pengembangan kurikulum bela negara bagi pendidikan formal, salah satunya bisa mengacu pada model pengembangan kurikulum administrasi. Struktur kurikulum bela negara mencakup kurikulum dasar, inti, dan tambahan yang dituangkan dalam berbagai macam materi yang mengarah pada kompetensi yang diinginkan sesuai dengan ciri-ciri bela negara itu sendiri. Untuk berikutnya itu adalah pendekatan, yang dimana pendekatan ini diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Berikut adalah contoh dari pendekatan di pembelajaran PKN di SD, yaitu adanya pendekatan evaluasi, menekankan keberanian dan inisiatif siswa untuk mengekspresikan dirinya secara spontan atas dasar kebebasan dan kesempatan belajar yang diciptakan guru. Next. Lalu berikutnya ada strategi. Strategi di pembelajaran PKN ini yaitu merupakan suatu proses kegiatan yang digunakan untuk memilih dan mengimplementasikan segala teori dalam proses pembelajaran pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan berikut ini adalah contoh untuk strategi pembelajaran PKN, adanya brainstorming atau curah gagasan. Strategi ini merupakan langkah inventarisasi ide melalui curah pendapat tentang topik tertentu dengan bebas tanpa seleksi. Next. Selanjutnya ada metode. Menurut Sagala, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh pendidik atau peserta didik dalam mengolah informasi yang berupa fakta, data, dan konsep pada proses pembelajaran. Contohnya yaitu metode simulasi. Metode ini merupakan cara penyajian bahan ajar yang dilakukan secara langsung melalui kegiatan praktek tentang pelaksanaan nilai-nilai dan moral. Sebenarnya ada teknik. Teknik pembelajaran diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Contohnya yaitu teknik mengklarifikasi nilai atau VCT. VCT adalah teknik mengajar pelajaran PKN yang berusaha meminta murid menjelaskan, menguraikan, atau memerinci pengalamannya melaksanakan suatu nilai. Selanjutnya yaitu ada model. Model pembelajaran menurut Marhaini merupakan pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dan untuk contohnya sendiri, model pembelajaran di PKN SD adalah dengan menggunakan pembelajaran kontekstual, yang dimana pembelajaran mendorong guru untuk menghubungkan antara materi pembelajaran yang diajarkan kepada siswa dengan keadaan nyata dan dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. Next. Berikutnya adalah bahan ajar. Bahan ajar dapat digunakan sebagai pendidikan bela negara, yaitu contohnya ada bahan cetak, ada bahan audiovisual, dan ada bahan ajar interaktif. Selanjutnya ada media dan sumber belajar. Menurut Blitz, berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang menyajikan pesan serta merangsang peserta didik untuk belajar. Secara garis besar, media dibagi menjadi 4 jenis, yakni media grafis, media audio, media proyeksi diam, serta media proyeksi gerak dan audiovisual. Berikutnya adalah sumber belajar, yang dimana menurut Nasution mengemukakan bahwa sumber belajar bisa diperoleh dari masyarakat dan lingkungan berupa manusia, museum, organisasi, dan juga lain-lainnya, bahan cetakan perpustakaan, alat audiovisual, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.